warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA tema 1 subtema 3 KD 3.1 dan 4.1. Pada kesempatan kali ini hal yang perlu kita bahas adalah tentang pelestarian hewan. Ya, keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Kenapa? Karena hewan atau tumbuhan tersebut agar tidak punah. Atau hewan itu juga bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Khususnya hewan ini adalah hewan piaraan atau ternak yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, berarti hewan ternak. Kalau hewan langka ini tidak bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, tapi harus tetap kita lestarikan. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Kalau hewan itu lestari, terjaga, aman, maka antara produsen konsumen akan terjadi keseimbangan. Yang keempat yaitu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu adalah kenapa pelestarian hewan itu sangat penting. Itu alasannya, ada 4 itu diantaranya. Nah, sekarang kita masuk pada upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan. Upaya itu adalah usaha yang kita lakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama adalah memahami pentingnya pelestarian hewan, seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Misalkan jenis makanannya apa, terus memberi makannya bagaimana, itu harus penting ya, kita pahami terlebih dahulu. Yang kedua adalah membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Khusus bagi hewan langka, tidak boleh kita merawatnya secara pribadi, maka hewan-hewan langka tersebut harus kita berikan atau kita sampaikan kepada balai konservasi atau bagian penangkaran hewan ini. Nah, penangkaran hewan ini ada 2 macam, yaitu secara in situ dan ex situ. In situ itu sesuai dengan habitat aslinya, dan ex situ itu di luar habitat aslinya. In situ contohnya adalah Taman Marga Satwa, Taman Nasional dan sebagainya. Sedangkan ex situ seperti kebun raya, kebun binatang. Yang ketiga yaitu tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Nah, ini ya, tidak boleh melakukan perburuan liar, apalagi adalah hewan langka, ini tidak boleh. Nah, ketiga itulah salah satu cara atau usaha atau upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan. Selanjutnya, sama seperti hewan, tumbuhan juga memerlukan
pelestarian juga. Kenapa? Karena tumbuhan agar tidak punah juga perlu dilestarikan, sama seperti hewan agar bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Nah, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan? Ya, salah satunya yaitu mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakkan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Ini sudah kita lakukan di sekitar rumah. Bisa seperti itu. Misalkan vegetatif alami kayak pohon pisang kan melalui tunas ya. Nah, itu bisa kita tanam tunas pisang yang masih kecil itu di sekitar rumah kita. Yang kedua, agar tetap lestari tumbuhan adalah tidak menebang pohon sembarangan. Ini ya, pohon-pohon atau tumbuhan yang langka, apalagi pohon yang berada di tebing atau pegunungan, itu tidak boleh ditebang sembarangan ya, atau disebut penebangan secara liar itu disebut illegal logging ya, ini tidak boleh. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Karena tidak boleh menebang sembarangan, maka yang kita lakukan adalah melakukan tebang pilih. Artinya bagaimana? Menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Ya, jadi yang kita pilih adalah misalkan pohon jati, kita ambil pohon yang paling tua, yang sudah besar, tapi sebelum menebang kita juga harus menanam kembali. Nah, jadi di samping menebang juga menanam kembali. Yang keempat, usaha kita adalah melakukan penghijauan. Nah, penghijauan itu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Jadi urut ya. Awalnya kita tanam, sudah besar, kemudian kita tebang, dipilih paling tua, terus tidak boleh menebang secara liar. Sekarang kalau sudah ditebang yang besar, maka tempatnya bisa digunakan untuk menanam kembali pohon yang telah ditebang. Yang kelima, yaitu sama dengan hewan, ada pelestarian tumbuhan, yaitu secara in situ dan ex situ. In situ itu sesuai dengan habitat aslinya, ex situ itu di luar habitat aslinya. Secara in situ, ini kalau tumbuhan bisa membuat hutan lindung. Hutan lindung ini contohnya adalah di kebun raya kalau ex situnya. Nah, hutan lindung itu secara in situ, ex situnya seperti di kebun raya. Nah, contohnya apa? Tumbuhan yang langka seperti Rafflesia arnoldi, bunga Rafflesia itu bunga kantong semar dan sebagainya, itu sudah jarang atau langka sehingga perlu dilestarikan. Yang keenam yaitu mengembangkan tumbuhan dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Ini ya, dikembangkan secara kultur jaringan. Ini contoh ya, mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan seperti tanaman anggrek. Nah, tanaman anggrek ini bisa kita lestarikan agar terhindar dari kepunahan. Ya, saya kira itu pembahasan
pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pelestarian hewan dan pelestarian tumbuhan. Selanjutnya ya, bisa dikerjakan tugas-tugasnya. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa memahami penjelasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.